Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, eh, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan kita masuk ke dalam pembagian yang baru, yaitu babul awamid dakhilati 'alaiha 'alal mubtada wal khobar. Coba kita bedah dulu tentang judul babnya ini. Bab ini adalah bab al-awamil. Ini jamak dari kata amil. Awamil merupakan jamak dari kata amil. Ad-dakhilah artinya yang masuk, alal mubtada wal khobar, yang masuk ke dalam mubtada dan juga khobar. Ingat nggak antum tentang apa itu amil? Coba sok. Apa itu amil? Tanda atau jejak, Hmm? tanda atau jejak, Suaranya anu kecil sana ya. Hmm. tanda atau jejak. Oke. Terus antum masal dari apa itu? Nggak kedengeran sebenarnya suara antum san. Kecil suara antum. Apa masal dari amil itu mas? Ini faktor-faktor lah. Faktor-faktor. Oke, baik. Barakallahu fiik. Oke. Dan kalau ada amil pasti ada apa aja? Mas Aldari. Ini ada makmul, ada Mm-mm. amal. Taib. Oke, taib. Berarti ada amil, ada makmul, dan juga ada amal. Contoh yang amil, makmul, sama amal. Coba sebutin satu contoh. Sebutin satu contoh. Oh, ini maksudnya rofi biasanya. Tofi. Terus kalau makmulnya? Oh ya, rofi, marfu sama rofun ya. Terus yang kedua San, apalagi San? eh Nah, ini kedengaran jelas nih. ya, yang nomor dua itu apa ya? Hmm, mansub, Terus, eh nasb itunya nasbun sama apa sih? ayo. Sama domah ya, bukan ya? Hmm, Domah coba Mas. sama sukun. Coba Mas Aldari di tasheeh mafhumnya Mas. Mas, nih, mafhum Maisan. Terkait apa mansub ya? Mansub Mm-mm. amilnya nasbun ya, betul. Amilnya, amilnya. Oh, amilnya mansub. Mm-mm. Makmulnya mansub. Mm-mm. Makmulnya mansub. Oh iya. Kalau mansub, amilnya nanti. Mm-mm. Amalnya itu berarti nasbun ya. Nasbun, betul. Oke. Terus yang ketiga San, udah inget belum?
Yang ketiga. Yang ketiga, eh, eh, amilnya itu tadi kan doma sudah itu sudah. Enggak, kita nggak bicara doma loh. Nggak ada bicara doma, Mas ya. Kalau jar itu apa? Jar Ayo, apa ayo? Astagfirullah. Ayo loh. Gimana nih, San? Antum kalah nih sama Mas Aldari nih. Jadi kelihatan nih siapa yang sering murojaah, siapa yang gak sering murojaah nih. Oke, yuk. Tolong lagi. Amil ini apa? Apa diapain? Amil itu apa? Jazm Jazm itu amil ta? kan. Siap. Majid zoom Maljazm itu apanya? amilnya. Ininya makmulnya. Terus kalau amilnya Amilnya jawazim itu. yang lain coba bener nggak jawazim? Jazmun. Jazmun apanya? Jazmun itu amalnya. Amalnya betul. Terus kalau makmulnya? Majid zoom Terus kalau amilnya? jazm. Hmm? Oh, jazmin dua kali. Amilnya berarti ayo adalah Anda serahkan ke ustadznya. Coba Mas Aldari kasih tahu Mas. Lupa ya, Jazmun ya sudah. Jazmun apanya Mas? Amal. Oke. Kalau makmulnya? Majid zoom. Majzum. Oke. Kalau amilnya? Kalau amilnya jazim berarti ya. Jazim. 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 Nah, ini ketahuan jadi nih. Siapa yang sering murojaah, siapa yang nggak sering murojaah nih. Istighfar mas. Begitulah kurang lebih. Ilmu itu begitu dia. Jadi berarti jadi catatan penting untuk Ana dan catatan penting untuk Antum. Pertama, catatan untuk Antum adalah berarti Antum mesti sering tuh di murojaah nih. Ini maklumat bakalan penting banget loh. Ini adalah satu apa ya pondasi paling mendasar untuk Antum menguasai ilmu nahwu. Bener ini pondasi dasar, bro. Antum harus kokoh di awal ini. Kalau ini antum nggak kokoh, ke berikut-berikutnya tuh nggak bakalan kokoh juga. Karena memberikan antum sesuatu yang sangat kokoh. Namanya sesuatu yang sangat kokoh itu adalah sesuatu yang sangat mendasar dan sesuatu yang lama dicerapnya. Jadi ya mesti terus diulang-ulang terus, dikaji lagi. Gitu. Ya, ini namanya makmul. Yang ketiga namanya amal. Oke, di sini ada rofi, di sini ada marfu, dan sini ada rofun. Oke, di sini ada nasib, di sini ada mansub, dan di sini ada yang namanya nasbun. Ingat aja fa'il, rofi, nasib, ma'mul, marfu, maf'ul, mansub, amalun, rofun, nasbun. Nah, itu ingatnya gitu aja. Oke. Tapi itu anak nggak akan ngulang lagi, cukup aja. Ini jadi pembelajaran apa namanya di paragraf sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya dan antum silakan merujuk. Anak nggak akan mengulang lagi gitu ya.
Kalau antum mau ulang lagi, tafadhol silahkan dibaca-baca lagi. Tanya sama Mas Aldari, diskusi sama teman-teman yang lainnya gitu. Baik ya. Oke, baik. Ini merupakan bab di mana amil ini berarti si amil ini itu ada khilah, itu dia masuk. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam mubtada wal khobar. Masuk ke dalam mubtada wal khobar. Berarti dari sini kita bisa mengindra bahwasanya mubtada dan khobar itu sudah ada terlebih dahulu. Mubtada dan khobar sudah ada terlebih dahulu. Berarti susunan ini adalah membicarakan soal ada susunan yang bernama mubtada dan ada susunan yang bernama khobar. Yang mana ada sesuatu. Sesuatu ini masuk ke dalam mubtada dan sesuatu ini masuk ke dalam khobar. Yang mana sesuatu ini merubah hukum mubtada dan merubah hukum khobarnya sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya amil. Amil yang akan menjadi pembahasan kita. Apa aja itu amilnya? Wahia salah satu asya'a. Ada 3. Pertama apa? Ada namanya kana wa akhawatuha. Kana dan teman-temannya. Yang pertama. Yang kedua, inna wa akhawatuha. Yang ketiga, namanya dzonantu wa akhawatuha. Atau dzonna wa akhawatuha. Oke, sampai di sini coba ada diskusi nggak? Hal dari Mas Ihsan, gimana? Oke, sampai sejauh ini. Kan? Eh, mungkin dilanjut dulu tuh. Oke, baik. Tapi antum sampai sini sudah kebayang ya secara ilustrasinya. Oke, baik. Nah, masing-masing tiga ini, masing-masing tiga ini, kana, ina, dan dzonantu ini, dia punya spesifik hukum. Nah, makanya kemarin anak kenapa kok menekankan antum untuk faham mubtada wal khobar? Karena di sini mubtada dan khobar itu benar atau pemahaman tentang mubtada dan khobar itu benar-benar teruji di sini. Ketika antum tidak membangun mubtada dan khobar itu dalam keadaan yang kokoh, maka pemahaman antum tentang kana, pemahaman antum tentang ina, pemahaman antum tentang donna ini bakalan ambruk. Kenapa? Karena ketiganya ini dibangun atas dasar mafhum mubtada wal khobar yang sahih. Nah, berarti tugas antum nanti antum cek nih. Nanti antum harus ulang-ulang lagi bab mubtada wal khobar itu sampai ngelotok kering. Kenapa? Karena nanti Anda akan berimbas kepada kana, ina, dan dzona. Dan bahkan nanti di bab-bab berikutnya juga akan dibangun atas dasar pemahaman mubtada dan khobar juga. Yaitu di bab apa? Di bab la nafiyal jinsi nanti. Itu juga dibangun atas dasar pemahaman mubtada wal khobar. Oleh sebab itu, pemahaman antum tentang mubtada wal khobar harap benar-benar diulang-ulang terus-menerus. Baik ya. Oke. Balik lagi ke sini. Bahwasanya karena itu punya amal, punya pekerjaan. Ina juga punya pekerjaan. Dzonantu juga punya pekerjaan. Pertanyaannya adalah apa pekerjaan kana dan apa pekerjaan ina, lalu apa pekerjaan dzonantu? Oke. Setelah kamu mengetahui tentang itu, fa'amma kana wa akhwatuha. Maka adapun kana dan saudara-saudaranya, fa'innaha,
maka sesungguhnya si kana tarfa'ul isma wa tansibul khabaro. Nah, ini harus antum stabiloin besar tebel-tebel. Ini nanti akan seumur hidup antum, antum akan berkelana. Antum akan terus menyebutkan tentang amal ini. Antum stabiloin tebel-tebel nih. Tarfa'ul isma wa tansibul khabaro. Antum harus tebel-tebelin kaidah ini. Ini kaidah yang penting. Baik. Apa yang dimaksud dengan tarfa'ul isma wa tansibul khabar? Perhatikan di depan. Perhatikan di layar antum. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan donantu wa akhwatuha, ini dibangun atas dasar pemahaman mubtada dan khobar. Artinya, yang tadi kita bilang, bahwasannya ketiga hal ini itu mereka dibangun atas dasar mubtada dan khobar yang sudah ada atau jumlah ismi yang sudah ada. Nah, tugas mereka mengubah hukum mubtada dan khobar ini. Diubah. Apa yang diubah, Tat? Oke. Karena ketika dia masuk ke dalam mubtada, merubah nama mubtada menjadi isim kana. Karena ketika masuk ke khobar, berubah menjadi khobar kana. Bukan khobar mubtada, tapi khobar kana. Taib. Oke. Inna ketika masuk ke mubtada dan khobar, inna merubah nama mubtada menjadi isim inna. Inna ketika masuk ke dalam khobar, masuk ke dalam merubah nama khobar menjadi khobar inna. Berarti kalau begini, apa kesimpulan ketiga? Ada yang bisa menyimpulkan? Berarti kalau zonantu ketika masuk ke mubtada, merubah namanya menjadi apa? Ada yang bisa mengindra? Isim zonantu. Isim zonantu. Terus ketika masuk ke khobar? Khobar zonantu. Khobar zonantu. Bravo, Alik. Oke. Barakallahu fikum. Nah. Berubah dia namanya. Yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana. Yang tadinya mubtada berubah menjadi isim inna. Yang tadinya mubtada berubah menjadi isim zonantu. Oke. Begitupun juga dengan khobarnya. Kalau begitu, ketika kita sudah paham mengenai apa itu tarfa'ul isma wa tansibul khabaro, berikutnya adalah berarti mubtada yang tadinya dia itu domah tersebab oleh ibtida. Ingat ibtida? Ada yang ingat ibtida apa ibtida? Ambilnya mubtada ya. Amilnya mubtada. Oke. Kalau khobar, amilnya khobar apa? Ada yang bisa jawab? Amilnya khobar itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang mubtadanya, ada yang bilang ibtidanya. Oke? Taib. Nah, yang kedua, kalau kita sudah mengetahui tentang itu, berarti isim kana berarti siapa yang apa namanya? Udah deh, cukup deh. Cukup dulu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, berarti dalam hal ini ketika ada kata-kata tarfa, berarti apa aja yang dalam benak antum? Ada kata-kata rof'un, ada kata-kata rofa. Apa yang ada dalam benak antum?
Kalau ada kata rofa, Doma. terus doma, Marfu. mm, domah, Maksudnya marfu. apa nih tuh? Kalau ada Maksudnya apa? kata-kata Maksudnya rofa, gimana? rofa, 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 rofa berarti apanya rofanya? Kalau ada rofa itu berarti ngomongin soal, Ini amilnya. bukan. Rofa itu bukan ngomongin amil. Ngomongin Rofun, rofa. ngomongin jejaknya yang ditinggalkannya. Atau apanya kalau dalam bahasa yang sering kita ungkapkan? Amalnya. Hah? Amalnya. Nah, eta. Oke. Kalau rofa itu adalah amalnya, amalnya apa aja selain doma? Itu kita nggak Wau. ngomongin marfu. Nah, wow, gitu. Terus apa Nun. lagi? Hmm? Subutun nun. Subutun Subutun nun alif. nun. Terus apa lagi? Alif. Alif. Eta kan. Baik. Kalau ada kata-kata nasob, berarti apa yang dalam benak kita? Nasbun, Fathah. nasbun. Nah, fathah. Terus Apa? Nun juga tapi apa namanya istilahnya? Nun juga. Kalau ini subut, kalau itu berarti apa? hafdzun nun. Hazfu, hazfu. Hazfun nun. Terus yang ketiga, Domah ya. doma nggak ada dong. Waw apa ya? Wow, apa ya? Coba pilih. Wow. Wow itu identik dengan doma. Ya, ya berarti ya. Ya, berarti oke. Terus apa lagi? Alif, fathah, fathah, hafdzun nun. Iya, Mm-mm. Alif ada nggak? Alif masuk nggak tadi yang tadi sebutin? belum ya. Alif. Alif, Satu lagi. hamzah. Kan, Salah. Hamzah itu dia huruf. hamzah itu harfun. Mm-mm. Bukan huruf i'rab dia. Ya, Satu lagi. lupa Ustaz. Hmm, adalah kasroh. Nah, ini lagi-lagi pemahaman kita terkait dengan apa namanya alamatul i'rab ini diuji di sini. Nah, perhatikan, coba antum perhatikan nggak? Ini adalah sebuah domino. Kita kayak membangun sebuah bangunan. Hmm, Pemahaman kita awal itu berpengaruh kepada pemahaman kita berikut-berikutnya. Ya, Kalau seorang yang ingin membangun tidak memperhatikan bawah, dia nggak akan pernah bisa membangun atas. Dan hmm, ketika seseorang ketika nggak muzakaroh, nggak murojaah, nggak menghafal, hmm, nggak mengulang-ulang lagi, pemahaman dia akan ambiar di sini. Gitu. Dan ketika ambiar, dia nggak akan pernah bisa melanjutkan lagi kecuali dia harus mengulang lagi di bab yang dia itu lupa. hmm, Nah, ilmu nahu itu punya sifat seperti itu. Nahu itu sifatnya begitu dia. Tapi kalau antum sudah punya kokoh, sudah kuat, tajam, nggak akan pernah bisa digoyangkan dengan yang lain-lain. Nah, makanya di sini antum harus mengulang. Kalau ketika antum lupa, oh, misalnya ada satu istilah gitu ya, istilah rofa. Antum nggak ingat, antum ulang itu. Oh, rofa itu begini, 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 begini. Ketika lupa, apa itu amil? Oh, langsung rujuk. Amil itu ini, 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 ini. Jangan sampai antum
membiarkan kelupaan antum itu mengelabui antum atau menguasai antum. Jangan seperti itu. Nah, itu ya. Ini min babin nasihat. Oke. Payah, payah. Payah benar-benar payah. Ini antum harus mimpi apa namanya ngaji kitab Jurumiyah supaya antum bisa terbayang-bayang. Tapi insya Allah biiznillah, ini percaya sama ana. Antum ketika sudah hafal ini dan sudah merasuk ke dalam tubuh antum ini, antum nggak perlu murojaah lagi. Ini cuman sebentar aja kok. Proses belajar bahasa Arab. Anak kemarin bilang ke Mas Aldari. Belajar bahasa Arab itu paling kalau bagi antum ya, kalau antum serius tekun ya, 3 tahun itu sudah cukup. 3 tahun. 3 tahun sudah cukup. Antum setelah ini terserah antum mau belajar ilmu apapun. Tapi saran ana, 3 tahun ini, mohon untuk antum itu istiqomah ngaji bahasa Arab. Udah, nggak usah ngaji ilmu-ilmu yang lain dulu. Bahasa Arab dulu aja. Kalau ada godaan, ilmu apa, udah sabar. Sabar. Karena apa? Karena kita sedang membangun sebuah akar yang kokoh. Sabar aja udah. Ada godaan apa? Sabar. Ada godaan ngaji. Ini diisi oleh ustadz. Ini siapapun ustadznya, apapun gelarnya, apapun karyanya, nggak usah direngges. Kalau bahasanya orang Jawa itu nggak usah dipeduliin. Udah biarin aja. Kita fokus, lurus aja gitu aja. Insya Allah 3 tahun. Ini jaminan ya. Biiznillah. Dengan izin Allah 3 tahun kalau antum serius ini, tuntas antum. Jurumiyah saja sudah bisa mengantarkan antum bisa memahami banyak hal. Tapi ya tadi konsekuensinya ataupun tadi apa namanya hal yang antum lakukan murojaah lagi terus berulang-ulang terus. Teh ya, teh, taib. Oke. Berikutnya, ketika tadi kita sudah mengetahui apa itu raf'un dan apa itu nasbun, setelahnya kita akan diberikan oleh musannif kitab radhiyallahu taala anhu mengenai apa saja itu kana. Pertama, ada kana, ada amsa, ada asbaha, ada adha, ada dhalla, ada bata, ada soro, ada laisa, ada wa mazala, wa manfaka, wa mafati'a, wa mabariha, wa madama. Ini semua merupakan amil dari kana. Amil dari kana. Yang mana masing-masing ini punya fungsi, punya makna yang terkandung di dalamnya. Nah, apa maknanya Ustadz? Maknanya gini. Ketika kita bilang Zaidun qaimun atau Alkitabu jadidun, Alkitabu jadidun atau Zaidun qaimun, ini kan jumlah yang terdiri dari mubtada wal khabar. Betul gitu ya? Oke. Kira-kira dalam hal ini dia punya waktu nggak, San? Ketika kita bilang Zaidun qaimun, Alkitabu jadidun. Belum. Belum punya waktu. Nah, ketika dia masuk ke dalam kana, atau ketika kana masuk ke dalam Alkitabu jadidun, anggaplah di sini dapat ada kana ya. Kana itu seolah-olah mengisyaratkan kalau kitab dahulu adalah sesuatu yang baru. Jadi Alkitabu jadidun yang tadinya dia itu tidak punya waktu, ketika masuk kana di dalamnya, itu memberikan efek atau memberikan makna waktu. Seolah-olah kita bilang, dahulu kitab itu adalah baru. Setelah sebelumnya kita bilang kitab itu baru, tanpa ada waktu. Tapi ketika masuk kana, kita seolah-olah memberikan waktu kepada kitab itu. Yang mana artinya, dahulu kitab itu adalah baru. Oke? Nah, jadi Alkitabu
jadi dun. Oke. Ini masuk ke dalam mereka adalah kana. Kana masuk ke dalam al-kitabu, masuk ke dalam al-jadidun. Memberikan efek apa? Efek waktu. Baik. Berikutnya, tadi karena apa amaliyahnya yang tadi kita sepakati? Ingat gak? Karena apa tadi amalnya, San? Dia Hmm, ketika masuk mubtada dia menjadi isim kana, oke. ketika masuk khobar menjadi khobar kana. Oke. Kalau kata ngomong hukum berarti ngomongin soal rofa, nasob, jar, dan jazm. Ketika karena Hmm. masuk ke dalam mubtada, Dia jadi apa? Tarfu tadi apa? Di rofa berarti tadi. rofa berarti mubtadanya berarti menjadi rofa. Mubtadanya jadi rofa. Oke, khobarnya yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar kana, khobarnya menjadi apa? Hukumnya. Jadi jadi mansub jadi apa? Kalau hukum berarti ngomongin soal rofa, nasob, jazm, sama jar. Itu bahasanya yang digunakan. Nasob. Nasbun atau nasob. Oke. Hmm. Oke. Berikutnya, rofanya Alkitab itu dengan apa? Dia rofa dengan apa? Dengan doma. Kenapa? Ayo yang lainnya dibuka kameranya nih biar bisa dijawab juga nih. Karena nggak tahu nih kalian antum lagi sibuk. Terus, oke. Kenapa dia rofanya dengan doma? Hmm. Rofanya dengan kana itu. Ya, rofanya dengan kana betul. Tapi Alkitab rofanya dengan apa? Penyebabnya karena ya Dengan betul. Tapi apa namanya kan karena masuk ke dalam kitab. amal. Hmm. Amalnya apa amalnya? Amalnya si Alkitab. Eh, alif apa ya? Alif ya. Karena aslinya kitabun. Oke, coba Mas Aldari sudah belum nih? Apa namanya? Kita biar bisa yang lain juga nih. Nah, Wah, sibuk kayaknya mereka ini. heeh. Oke, saya apa-apa. Nah, ini Kataba jadi kitabu. enggak salah, bukan begitu. Salah. Heeh. Apa salahnya? Antum harus perhatikan dia ini bentuknya mufrad, musanna atau jamak. Hmm. 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 Apa dia bentuknya? Hmm. Mufrad Mufrad. Kalau mufrad dia itu rofaknya dengan apa? dengan doma. Yakin? Nggak yakin. Gimana? Eh, Terus kalau rofaknya musanna dengan apa? dengan subutun nun. Rofaknya jamak dengan apa? Dengan oh, mana buku catatan kita. Ntar, buka bentar. Hmm, silakan lah. Coba dicek lagi lah. Ayolah, kita sama-sama saling membantu gitu loh. Antum bantu ana dengan murojaah gitu. Insya Allah ana bantu antum untuk paham ini. Tapi ayo kita sama-sama saling punya apa ya? Ini Saling punya sofa sama-sama usaha gitu nasab. loh. Ini masih nasab.
Oke, oke. Jamak tadi ya. Berarti Hmm. dengan waw. Terus kalau musanna dengan apa? Musanna tadi dengan nun. Musanna, musanna. Dengan subutun nun ya. Musanna, musanna. Musanna itu on itu fi'il mudhari. Tuh kan. Ayo, Mas Aldari gimana nih? Mas Aldari mana nih? Mas Aldari. Nah, oke. Bantu guys. Ini maaf, dia ada itu kabar customer ini. Oh, oke, Sampai oke. mana? Ini nih. Kita, Amal kita masih amal apa? Amalnya Rofa. rofaknya rofaknya mufrad dengan apa, Mas? Rofa, Pak Domatu Fatakun Alamata Liroh. Iya, Ah, apa? tuh. Lah, Domatu ya? tuh Domatu langsung ya? keluar tuh hafalannya tuh. Langsung keluar tuh hafalannya Masya tuh. Allah. Hafalannya langsung keluar tuh. Apa? Domah, wow, alif nun ya, doaan ya, kalau itu. Domah kan Hmm. tadi, mufrad kan? Domah berarti tuh. Lihat tuh, kelihatan bedanya tuh. Ah, langsung keluar tuh hafalan jurumiyahnya tuh. Rafi alamat tuh. Oke, taib. Jadi dia dengan doma. Jadi dibacanya apa? Alkitabu, Alkitabu berarti. Oke. Terus jadidun. Jadidun, dia itu rofa nas apa namanya? Dia itu nasob tadi nih sih. Hukumnya nasob dia. Dia mufrad, musanna atau jamak. Jadi dun. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jadidun. Ini kita Tadi kan alif ya. Heeh. Berarti ini ya. Ya, oke. Bener nggak kalau ya? Jadi dun itu dia mufrad atau musanna atau jamak, Mas? Dan dia muzakkar atau muannas? Mufrad. Oke, muzakkar atau muannas, Mas? Dia muzakkar. Muzakkar. Oke. Baik, berarti dia kalau jadi nasab jadi apa dia dibacanya? Oh. Kalau nasab ya, nasab kan Heeh. berarti fathah ya. Heeh. Taib. Berarti Jadi dibaca dan jadi jadi dan bisa teh. dan barakallahu fiik. Berarti alkitabu jadi dan nah begini. Berarti yang tadinya cuman kil alkitabu jadidun ketika ketemu kana alkitabu jadidan. Taib. Terus ketika kana masuk ke dalam zaidun qaimun. Jadinya apa berubahnya? Masuk ke dalamnya kana. Berarti jadi apa? Kana Zaidun terus Iman. qaiman. Kenapa kok zaidun? Dia dibacanya zaidun. Karena mufrad. Heeh, kenapa Mufrad dibacanya? rofaknya dengan doma. Oke, terus kenapa dibaca ini? Kenapa dibaca qaiman? Karena mufrad juga. Mufrad Terus juga. Udah, itu aja. di- Ya, betul. Barakallahu fiik. Zakana Zaidun qaiman. Betul. Oke. Nah, ketika antum sudah mengetahui kana, amsa juga seperti itu. Amsa Zaidun qaiman. Asbaha Zaidun qaiman. Adha Zaidun qaiman. Dhalla Zaidun qaiman.
Bata Zaidun qa'iman. Soro Zaidun qa'iman. Laisa Zaidun qa'iman. Mazala Zaidun qa'iman. Waman fakka Zaidun qa'iman. Waman fakka Zaidun qa'iman. Waman fati'a Zaidun qa'iman. Wama bariha Zaidun qa'iman. Wama dama Zaidun qa'iman. Antum tahu Sama semua tadi. satu, sama semuanya. Sama, kana alkitabu jadidan, amsa alkitabu jadidan, asbaha alkitabu jadidan, adha alkitabu jadidan, dholla alkitabu jadidan, bata alkitabu jadidan, soro alkitabu jadidan, laisa alkitabu jadidan, wa mazala alkitabu jadidan, wa man fakka alkitabu jadidan, wa man fatiha alkitabu jadidan, wa ma bariha alkitabu jadidan, wa madama alkitabu jadidan. Sama semuanya. Baik, sampai di sini. Coba ada diskusi, pertanyaan, silakan. Sembariana menceritakan tentang. Gimana? Ada diskusi, pertanyaan dari Mas Al dari Karena tadi kaidahnya dia nambahin apa kan? nambahin makna, nambahin makna, makna. Tadi karena menambahkan waktu. Amsa juga menambahkan waktu juga. Tapi ini nggak akan kita bahas ya. Waktu-waktu ini nggak akan kita bahas. Ini bahasnya kita nanti ketika di syarahnya saja. Karena kalau kita bahas sekarang kita akan kepanjangan ini. Karena masing-masing ini punya 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 makna yang sangat mendetil. Punya makna yang mendetil. Jadi nggak bisa kita agak sedikit waktu yang kita miliki. Jadi anak coba anak coba akhirkan saja ketika kita jumpa dengan syarah jurumiyahnya. Ini hanya mentaksis saja, membangun asas saja bahwasanya begini loh hukumnya gitu. So, Oke. Dari Antum San, Mas Ageng juga tafadhol kalau ada diskusi dan pertanyaan. Ini baru kana ya tadi. Baru Tapi kan kan tadi eh, tadi hampir sama semuanya ya. maksudnya maksudnya bersama semuanya Tadi harokatnya. ketika dia itu inna tadi sama di tarfu juga atau gimana? Enggak, nanti beda lagi, beda hukumnya dia, Beda, beda. beda Yes ya. hukumnya, beda hukumnya. Tapi untuk kana dan saudara-saudaranya sama di hukumnya. Tarfaul isma wa tansibul khobaro. Ini kaidah hantum harus hafal mati. Tabilun besar-besar. Antum harus hafal Tapi matiin. mm, tadi yang apa? Yang ketika inna masuk ke mubtada itu jadi isim inna itu dia itu ini juga apa bahasanya kayak kaidah gitu ya. Ya, kaidah juga nanti. Nanti kaidahnya akan disebutin di sini nanti nih. Akan disebutin di sini ntar. Hmm. Hmm. Oke. Zonan itu juga pun sama. Kaidahnya akan disebutin juga. Coba. Ada lagi diskusi, pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya? Oke. Insya Allah nanti di ketika kita menemui syarahnya, kita akan jelaskan masing-masing dari setiap makna ini. Kalau ketemu.
dan kita kalau masih jumpa di kemudian hari. Tapi kalau misalkan nanti pada akhirnya kita nggak jumpa dan antum punya guru yang lain, nanti antum boleh bertanya dengan guru tersebut. Tapi kalau untuk ana, cukupkan dulu saja. Sampai di sini saja dulu pemahamannya. Artinya semuanya mengikuti rofa dan juga nasab. Oke, ingat kalau rofa, domah, waw, alif, subutun nun, nasab, fathah, hazfun nun, ya, alif, dan kasroh. Ini antum harus hafal. Nah tadi tuh bagus banget tuh Mas Aldar itu ketika tadi udah langsung istihdor hafalannya. Itu cakep tuh begitu. Dan memang harus begitu ketika ketika kita itu apa namanya? Nah, ketika kita itu mengingat langsung ingat hafalan matannya. Dan itulah fungsinya matan tuh kayak gitu tuh. Fungsinya matan tuh di situ tuh. Kita langsung cepat menghukumi hanya dengan mengingat bait dari matan. Dan itu fungsinya matan. Makanya penting untuk menghafal, mengulang-ulang terus. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, di paragraf ini, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang apa saja meragamnya, di hal ini kita akan dikatakan atau kita disajikan bahwasannya kana dan akhwatnya itu punya turunan, punya derivasi. Dia punya fiil madhi, dia punya fiil mudhari dan punya fiil amr. Kenapa? Karena kana ini disebut sebagai namanya fiil, tapi bukan fiil tam, tapi fiil nakis. Karena catat ya, dia disebut sebagai namanya fiil nakis, pakai kof. Jadi fiil itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai namanya fiil tam, ada yang disebut sebagai namanya fiil nakis. Nah, kana dan saudara-saudaranya itu masuk ke dalam fiil nakis. Fiil yang nakis. Oke. Meskipun dia itu nakis, dia tetap mempunyai derivasi. Derivasinya apa? Fiil mudhari, fiil amr, dan juga fiil madhi. Contohnya apa? Contoh, kana, yakunu, wakun. Asbaha, wa yusbihu, asbih. Nah ini merupakan bentuk fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amrnya. Kana fiil madhi, yakunu fiil mudhari, kun fiil amr. Asbaha fiil madhi, yusbihu fiil mudhari, dan asbih fiil amr. Sama nanti, adha juga punya, zola juga punya sama, bata juga punya sama, punya fiil madhi, punya fiil mudhari, dan juga punya fiil amr. Soro juga pun sama. Laisa ini nanti ada hukum tersendiri dia. Laisa itu tidak punya fiil madhi, tidak punya fiil mudhari. Dia hanya ada fiil madhi saja. Nah, wa mazala wa manfaka wa mafatiha wa mabariha wa madama, dia nggak punya bentuk amr, tapi dia hanya punya bentuk madhi dan punya bentuk mudhari saja. Nah, itu nanti di pembahasan yang berikutnya saja. Tapi di sini musonif kitab ingin memberitakan kepada kita bahwasannya fiil-fiil atau kana dan saudara-saudaranya itu merupakan bagian dari fiil yang mana dia punya apa? Dia punya tasorif, dia punya tasrifan, dia punya bentuk derivasi. Oke. Terus yang ketiga ini ngomongin contoh. Beliau memberikan contoh kepada kita. Apa sih yang dimaksud dengan tarfaul isma wa tansibul khobaro itu? Contohnya takulu kana zaidan qaiman. Kana zaidan qaiman. Walaisa amrun syakhison. Walaisa amrun syakhison. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan kana. Dah selesai kita sampai di sejauh ini.
Hmm, tafadhol. Kalau ada diskusi. Tadi yang contoh tuh gimana Tat? Jelasinnya Tat. Contoh yang mana tuh? Yang ini tadi Yakulu karena Zaidun Takulu, ini contohnya, contoh. takul Heeh. takulu Takulu kana Zaidan qaim ini hanyalah contoh dia. Hanyalah contoh saja. Dia hanya contoh saja, contoh. Hanya sebentar, sebatas contoh saja. Oke? Heeh. Yuk, silakan. Dah, kita ngambil satu kaidah aja hari ini. Nggak usah banyak-banyak. Yang pasti diulang terus ya. Ini penting untuk diulang-ulang terus. Besok kita akan ke Ina dan besok kita akan ke Kana. Hmm. baru 1 jam. Oke. Udah banyak, belum? Banyak Tat. Insya Allah. Hmm. Oke, kita tutup dengan i'rab ya hari ini ya. Kita tutup dengan i'rab. Oke. Yuk, i'rabnya gimana, Tat? Perhatikan i'rabnya. I'rabnya kana al-kitabu jadidan. Kana fi'lul madin. Fi'lu madin naqisin. Fi'lun madin naqisin. Fi'lun madin naqisin. Al-kitabu ismu kana. Al-kitabu ismu kana. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Jadi dan khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Kana zaidun qa'iman. Kana fi'lun madin naqisin. Zaidun ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fil akhirihi li'annahu fi akhirihi li'annahu ismun mufrad. Qa'iman eh, khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Selesai. Dengan i'rab yang minggu lalu tuh cuma ditambah di awalnya isim kana dengan khobar Iya, kana saja. betul. Betul. Dan Oh. khobarnya tinggal diganti dengan kata-kata mansub aja.
Silakan kalau diskusi tadi. Oke, kalau nggak ada, dah anak cukupan dulu sampai di sini aja biar antum nggak terlalu ini banyak apa namanya maklumat yang diterima. Fokus dulu aja ini, diulang-ulang terus sampai benar-benar paham dan ulang terus. Antum punya waktu seminggu untuk mengulang itu. Mengulang pelajaran yang menjadi tanggung jawab antum ini. Oke, itu aja dari Ana. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Minggu depan juga sepertinya Ana cuman bisa sampai 1 jam doang aja ya. Karena Ana jam 5 itu harus sudah sampai di tempat ngaji. Ana juga butuh ngaji juga. Jadinya mohon maaf lah ya. Kalau 2 minggu terakhir ini kita mulainya di apa namanya di akhir ataupun cuma 1 jam saja. Ya semoga antum bisa maklumi itu. Baik, itu aja. Barakallah li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.